Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat Yesus, sudah siapkah hati kita untuk mendengarkan firman-Nya? Mari kita hening sejenak, membiarkan Roh Kudus masuk dan menguasai hati serta akal budi kita untuk menerima sapaan Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Sabda Tuhan ini sangat jelas dan sangat tegas, agar kita tidak menjadi orang yang takut. Namun di sisi lain, kita jelas menyadari bahwa ketakutan merupakan sesuatu yang sangat-sangat manusiawi. Rasa takut memang tidak bisa dihilangkan, namun kita bisa mengatasinya. Orang yang tenggelam dalam rasa takut biasanya mencari tempat yang aman, tersembunyi, berbisik-bisik, serta memalingkan wajahnya. Pada sisi lain, ketakutan membuat orang menjadi munafik. Karena takut, dia mengatakan ya, padahal terjadi penolakan dalam hatinya. Sosok sang guru membuat kita, para muridnya, memiliki pegangan dan kekuatan untuk mengatasi rasa takut. Atau setidaknya, di dalam ketakutan, kita tetap mengambil tindakan yang benar. Rasa takut biasanya muncul ketika kita berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar, dan semestinya kita sadar bahwa tidak ada yang lebih besar dari kuasa Tuhan. Maka sangat jelas bahwa orang-orang yang takut adalah mereka yang jauh dari Tuhan.
Ketakutan menempatkan manusia pada titik lemah dan merasa hidupnya tidak berdaya. Kita merasa diri kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Pada titik seperti ini, kecenderungan untuk berlindung pada yang lebih kuat akan muncul. Dua hal yang harus kita sadari adalah: yang pertama, tidak ada yang lebih besar dan kuat daripada Allah. Dunia ini miliknya. Kehidupan kekal pun demikian. Maka takutlah kepada Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Hal inilah yang mestinya menjadi ketakutan terbesar dalam hidup kita. Namun kesadaran berikutnya adalah Allah tidak akan membunuh dan melemparkan ke dalam neraka semua mereka yang dikasihinya. Dan kita sadar, itu tidak akan terjadi kalau kita mengasihi Allah dan taat pada kehendak-Nya. Alih-alih binasa dan masuk neraka, berkatlah yang akan kita terima. Allah begitu mengasihi kita, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Burung pipit dijual 5 ekor 2 duit. Sungguh demikian, tak seekor pun dilupakan Allah. Dan kalian jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kehidupan, kami senantiasa berharap pada belas kasihan-Mu. Kami yang kecil dan lemah ini tidak sanggup menghadapi dunia tanpa dekapan kasih-Mu. Berkati dan lindungilah kami selalu, agar kami dapat mengatasi ketakutan kami dan selalu memilih untuk menyandarkan hidup kami dalam kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.